Hai Bene, thank you Bene. Suara masuk? Hai sahabat Femina, terima kasih yang sudah bergabung. Wah cepat sekali nambahnya ya. Berjumpa lagi di Food 911. Malam ini kita malam mingguan bersama Femina. Jarang-jarang ya, biasa kita bertemu di sore hari atau di siang hari. Malam mingguan ini adalah pertama kalinya Femina menyapa kamu di Instagram Live. Dan topiknya sangat menarik. Kita telah mengundang seorang tamu spesial. Dia adalah pebisnis coklat Indonesia. Mbaknya cantik lagi ya kan. Dan kita akan belajar dari dia. Siapa dari sini yang adalah pebisnis? Kita bisa belajar dari dia cara mengembangkan sebuah produk dan memberikan nilai tambah sehingga produk itu bisa dikenal sebagai produk artisan. Ini Mbak ini berjuang membawa coklat Indonesia sampai ke luar negeri loh. Oke, kita akan segera mengundang dia. Saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Trianur Agustina, jurnalis Boga dari Femina, menyapa kamu di Food 911. Biasanya Kitchen Secrets, kali ini adalah Food 911 Foodpreneur Talk. Kita akan bicara dengan pebisnis hebat Tisa Aunila. Dia adalah pemegang brand Pipiltin Cocoa. Pokoknya bakal seru banget teman-teman, selama 45 menit jangan tinggalin. Yang mau tanya-tanya silakan, sudah boleh mulai bertanya dari sekarang. Untuk bisnisnya akan dicatat oleh admin dan akan kita tanyakan langsung ke Tisa. Jadi jangan merasa dicuekin ya. Kalau kok pertanyaanku nggak dijawab, nggak dibaca semuanya dan dicatat semuanya. Oke, kita akan bercerita tentang coklat Indonesia malam ini. Langsung aja ya. Aku akan mulai ke openingnya ya. Jadi sebetulnya kita semua tahu coklat Indonesia itu menjadi andalan banyak brand coklat di luar negeri ya kan. Nah itu tuh ceritanya gimana tuh ya, coklat Indonesia menjadi andalan di luar negeri. Jadi dalam bentuk biji coklat yang masih dari pohon di pertanian, lalu diterbangkan ke luar negeri dan diberikan proses lanjutan. Nah proses lanjutan inilah yang memberikan sebuah karakter khas pada coklat tersebut ya. Nah ini contohnya banyak nih ya. Nah proses inilah yang salah satunya menambah nilai jual coklat Indonesia. Oke, plus dilanjutkan lagi dengan brandingan yang keren. Kalau kita lihat kan, kalau kita beli coklat dari luar negeri gitu, packagingnya aja keren banget. Kadang kita nggak pengen buang kan packagingnya gitu. Rasanya juga enak banget. Ternyata itu banyak banget dari coklat kita juga gitu. Nah itulah. Nah udahlah si coklat ini capek-capek diterbangin nih. Ini pusing banget nih sebetulnya coklat Indonesia ya. Dari pertanian diambil, diterbangin keluar ke Swiss atau kemana itu, diterbangin lagi ke sini ya. Tapi dia udah dikasih nih baju yang keren dan mahal ya. Jadi dari sini ke sana, balik ke sini lagi. Jadi kita memakan kembali coklat kita yang udah didandanin keren sama orang luar negeri. Nah kita bakal tanya sama Tisa Aunila. Nah Tisa Aunila adalah salah satu pebisnis lokal yang mengambil alih melakukan ini dengan brand Pipiltin Cocoa. Nah ini dia bikin brandnya ini bersama adiknya Irfan Helmi. Nah Tisa ini belajar coklat di luar negeri dan kembali ke Indonesia dengan pengetahuan pengolahan coklat dengan standar internasional. Oke, jadi nyaris setiap hari dia pergi masuk ke restoran dan ke hotel untuk menawarkan coklat Indonesia berpresentasi itu. Jadi karena sebetulnya dengan kita memberikan kesempatan atau misalnya restoran memberikan kesempatan kepada coklat lokal, brand lokal gitu untuk dipakai itu akan sangat membantu petani lokal. Oke, jadi Tisa juga membangun kemasan dan komunikasi yang modern sehingga coklat ini pun diterima sebagai produk artisan. Tuh Mbak Tisanya udah nunggu-nunggu tuh. Saya intronya panjang ya. Selama 45 menit kita akan berbicara dengan pebisnis ini. Kita sudah situ kah si Tisa? Tisa akan bikinin kita juga hot chocolate. Oke, sebelum kita ngobrol serius, Tisa akan bikinin kita hot chocolate super enak, resepnya paten. Kalau kamu biasa pergi Pipiltin Cocoa, kamu ngeliat itu coklatnya yang minuman coklat yang dingin, minuman coklat yang panas enak banget, ya kan? Resep rahasia. Tapi kita sukses meminta dia untuk membuka resepnya kepada kita. Oke? Saya akan undang dia. Jangan lupa yang mulai tanya, silakan ditulis. Gak ada yang dicuekin. Mana Ibu Tisa Aunila? Tisa Aunila, coba di wave ke Femina supaya aku bisa undang. Hai Tisa, Pipiltin Cocoa. Aku tadi habis minum coklat Pipiltin Cocoa sih tadi sore. Mana Tisa Aunila? Oke. Oke, siap bermalam minggu dengan Femina.
Ini obrolannya bakal seru banget, tapi sebelum ngobrol Tisa kan ngajarin kita bikin hot chocolate. Oke. Nah, Selamat hey, selamat malam. Loh, aku biasanya malam. selamat sore ke sahabat Femina. Cuman hari ini aku khusus selamat malam sahabat Femina, selamat malam narasumberku yang cantik. Malam mingguan kita. Guys, bener banget. Kita malam mingguan sama secangkir hot chocolate. Iya kan, Dibikinin pas. langsung oleh wanita di belakang pipiltin kokoa. Kita, aku boleh minta sesuatu sebentar kah? Boleh, boleh, boleh. Kalau mukanya ke Ke kanan kanan. dikit supaya bisa tutupan chat. Oke, gini. Boleh nggak teman-teman dipuji rambutnya Tisa cantik banget ya, dia Nah keren iya, malam ini ini loh. potong sendiri loh. Cie, iklan lagi. Ya, ya sedih. Lihat ya. Keren ya dia. Spesial buat sahabat Femina semuanya. Oke, sebelum kita mau ngobrol serius tentang coklat, tapi terima Mm. kasih loh malam mingguan kamu dihabiskan di Instagram Live Femina. Oh, aku malah seneng kok. Apalagi sama kamu. Aku dapat coklat Gombal. lagi. Sebelum kita mau ngomongin serius, tolong liatin dong cara kita bikin hot chocolate semuanya Oke, oke. teman-teman santai dulu nih, ya kan? Iya, Kita iya. nggak bikin yang berat-berat, kita nggak bikin yang baking. Biasanya kan Enggak. Food 911-nya Femina bikin kue. Iya. Malam ini, malam minggu, marilah ditemani oleh secangkir coklat panas. Yang ringan-ringan Mari dan nih, hangat ya. ya. Liatin semua Jadi, bahannya ya, jangan ada yang disembunyikan. oh iya, enggak ada sembunyikan. Jadi sebetulnya kalau hot chocolate itu Ah, enak karena pertama rasanya kan pasti. Rasanya tuh yang flavorful, makanya kalau dari Flores rasanya ada spicesnya, kalau Bali Fruity, tapi di luar rasanya itu yang paling penting tuh tekstur sebetulnya kalau mau enak. Kalau hot chocolate atau ice chocolate tuh tekstur di mulut. Jadi kalau kita nggak tahu gitu. coklatnya udah enak tapi teksturnya salah tuh enjoymentnya jadi kurang gitu. Jadi teksturnya tuh pas sangat penting. Makanya kalau apalagi kalau ada hot chocolate tuh kan ada dua tipe. Ada yang cocoa powder saja betul-betul bubuk, Ah, ada yang ah, coklatnya memang coklat bar tapi di shave. Jadi itu ada cocoa butternya. oke. Nah, itu kalau teksturnya nggak teraduk dengan sempurna tuh di mulut nggak akan, sensasinya nggak akan maksimal gitu. Jadi memang yang pertama penting banget tuh kalau minum hot chocolate atau ice chocolate tuh rasa, flavor, kedua tuh tekstur gitu. Jadi nanti kita akan liatin step by step singkat aja sih teksturnya kayak gimana Ya. yang kita Mbak mau Tisa capai. keren, itu katanya ada yang bilang, Benita, Mbak Tisa keren. Ih, Oh, thank you. aku udah muji Jadi rambutnya loh dari tadi. apa? Jadi Baik, Kak. pertama kan kita butuh aku tilt ya kameranya biar kelihatan mejanya. Teman-teman, kita break dulu dari mukanya Mbak Tisa yang cantik ya. Jadi lihat Jadi ini kelihatan nggak ya? Jelas nggak? kelihatan Lumayan. banget. Oke, oke, sip. Jadi coklatnya ini bubuk coklat. Nah, kebetulan kalau built-in tuh bubuk coklatnya memang bukan bubuk coklat yang kering saja, tapi memang coklat real coklatnya kita shave gitu. Tujuannya supaya ada cocoa butternya, jadi ada bodinya. Jadi betul-betul melt in your mouth sensation-nya tuh dapet gitu. Oke, Gitu oke, ceritanya. oke. Sambil Tisa membuat itu, saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Mm-mm. Jadi tadi ada jenisnya coklat bubuk dan ini kalau ini sebetulnya coklat batangan yang diserut halus ya. Betul, betul. Oh, ya. Jadi Jadi bentuknya kan makanya seperti ini. masih ada cocoa butternya ya. Betul, masih ada cocoa butter. Jadi kalau boleh jelasin singkat, coklat itu kan biji coklat itu kalau diolah kan tengahnya namanya nibs kan, inti bijinya itu. Ya. Nah itu memang terdiri dari cocoa butter sama cocoa powder. Nah banyak produsen coklat, minuman coklat yang memisahkan, jadi cuma cocoa powdernya aja yang dijadikan sebagai minuman. Nah, kalau di Pipiltin kita memang supaya dapat bodinya dan melting sensation-nya kita betul-betul coklatnya kita shave gitu. Nah, terus ini Oke. nih bentuknya kayak gini, shave coklat jadi lo bisa dilihat. Nah, Oke. Ya. takeran sama karena kita mau mencapai tekstur tadi, jadi takeran dan caranya juga jadi sangat penting. Jadi kalau Coco Drink Pipiltin takeran itu 3 sendok makan cocoa powdernya, nih satu, Sambil nyatet boleh. kayak di pasar-pasar. Ah iya, sendok makan. Oke, 3 sendok makan cocoa. cocoa, Hmm, cocoa Oke. drinknya.
3 sendok Buat drink. makan. Pakai Oh, sendok makan karena sebetulnya sendok makannya ukurannya nggak penting karena yang penting dosis ya, jadi komposisi. Jadi kalau misalnya 3 sendok makan cocoa powder, cocoa drinknya, terus 2 sendok makan susu, nih susu cair, oke. dua, Ya, satu, baik, dua. baik. Nah setelah itu, setelah 2 sendok makan susu, kita masukin ke microwave selama 20 detik. Oke. Supaya Masuk. kita jadi intinya kita mau bikin saus dulu, jadi saus coklat supaya nanti kalau diaduk sama susu dia teksturnya udah melting gitu. Teman-teman kalau lagi relax di rumah boleh dibukanya mungkin nontonnya di laptop. Jadi supaya chatnya masuk ke sisi kanan kita. Jadi kita bisa melihat tangannya Kak Tisa. Tapi nanti jangan khawatir kalau yang masih nonton lewat handphone. Abis ini ada IGTV. Jadi bisa melihat semuanya dengan nyaman tanpa chat. Monggo Bu, lanjut. Iya, jadi tadi udah masuk ceritanya, udah balik lagi dari microwave, ini udah 20 detik di microwave. Kan dia akan sedikit panas, terus kita aduknya langsung cepet, kita aduk aja biasa pakai sendok juga. Oke. Aduk terus, Aduk cepat. aduk sampai dia jadi saus. Nih sausnya Oke. seperti ini, teksturnya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oh iya ya. Jadi saus coklat. Yes. Hai Mas Dwiko. Kayak kalau makeup tuh gini ya, biar kelihatan. M. Iya, jadi sausnya seperti ini, sampai saus coklatnya sampai kental. Nah, setelah jadi saus coklat dan semua bubuknya udah teraduk sama susu yang tadi, baru kita tambahin susu. Kalau mau hot coklat, jadi susunya panas juga. Kita tambahin, kalau mau teksturnya balik lagi baik, kita tambahinnya sedikit-sedikit susunya. Oh, baik-baik. Terus diaduk lagi, diaduk seperti biasa aja pakai sendok. Sebetulnya kalau mau lebih teraduk lagi bisa pakai whisker. Whisker tuh ini kalau teman-teman punya. Ini whisker. Ini akan lebih mudah mengemulsify sih sebetulnya. Tapi kalau nggak ada, sendok aja juga nggak apa-apa. Bisa. Ini saya juga pakai sendok. Oke. Jadi kalau pakai whisk itu teman-teman dia bisa lebih teremulsi. Jadi bisa lebih imbang. Betul. Terus udah seperti ini udah kecampur, udah tinggal tambahin lagi susunya seporsi yang teman-teman mau. Kalau suka agak kental coklatnya, susunya jangan terlalu banyak. Kalau suka yang agak light, susunya diperbanyak gitu. Oke. Ada yang nanya nih, sebetulnya kita pertanyaan di sesi terakhir. Satu aja aku kasih dari boleh. Mbak Mars 7 gram. Bakal beda tekstur nggak sih kalau pakai susu low fat? Pakai low fat, enggak sih. Sebetulnya teksturnya sangat tergantung sama susunya, jangan terlalu panas. Nah, kalau susu low fat itu susu low fat apa dulu? Tergantung susu kan sekarang macam-macam ya. Jadi memang harus coba-coba sih kalau untuk dapat tekstur yang diinginkan ya. Dan sama susu oat milk, sama susu apa namanya yang lain juga akan sedikit berbeda gitu. Tapi harusnya, iya. Oke. Gitu. Tuh. Nah, kalau susu pernah nyoba pakai susu kedelai nggak? Susu kedelai pernah pakai, pernah coba. Bisa juga. Sensasinya apa bedanya? Bedanya pastinya kalau pellet ya, kalau misalnya memang udah kebiasa minum susu kedelai sih nggak akan terasa bedanya karena coklatnya itu menolong menurunkan rasa rasa kedelainya gitu kan. Kayak Kadang-kadang wangunya kedelai ya. Betul. Jadi enak kok pakai susu kedelai juga. Kita kemarin juga baru-baru pakai oat milk juga bisa. Oke. Nah, terus kalau udah jadi ini hot coklatnya, terus kalau buat aku gelas menikmati coklat itu penting ya. Jadi harus gelasnya tuh bibirnya agak besar, bibir gelasnya tuh agak besar sedikit, jangan terlalu tipis gitu ya. Jadi di bibir juga sensasi coklatnya jadi betul-betul maksimal gitu. Terus kalau selesai hot coklatnya dan kalau mau sedikit ada perbedaan rasa atasnya, jadi aku juga pribadi sebetulnya sukanya minum hot coklat tuh pakai sendok. Jadi kalau atasnya mau pakai heavy cream juga bisa nih, aku pakai heavy cream. Terus udah deh makannya kayak gini, jadi diseruput pakai sendok. Gitu. Gitu. Nah,
Jadi tuh karena dia tadi dari chocolate shave ya, bukan dari coklat Iya, bubuk ya teman-teman. Jadi karena iya, masih ada kandungan cocoa butter, jadi lebih ada kayak ada bodinya ya, lebih 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 bulat ya, rasanya lebih bulat, betul. nggak kayak cuma numpang kuat gitu loh teman-teman. Beda kalau Iya, kita cuma bikin pakai coklat bubuk. iya, Kalau berarti sebetulnya kalau coklat shave itu kan sebetulnya sama aja, misalnya kalau teman-teman bikin dari coklat batangan ya, betul sama. Coklat batangan diparut di aja. melted, ya tinggal Mm-mm. diparut. Ya, Mm-mm. itu. Iya. Beda. Itu juga aku Lalu, aku juga sering kayak gitu sih. Jadi di kulkas kan suka ada sisa-sisa coklat yang kita suka makan kan, coklat bar. nah, Terus karena nah, memang di Indonesia aku juga nggak terlalu pemakan coklat bar gitu ya. Makan sih, cuman ya. nggak selalu makan. Tapi Oh, kalau ada sisa di kulkas tuh bisa juga dibikin coklat drink. Nah, kalau sisa di kulkas bisa caranya dimasukin ke microwave coklat batangannya sekitar 20-30 detik, jangan sampai hangus. 20 detik dilihat dulu kalau udah cair, tinggal ditambahin susu, caranya sama kayak tadi. oh, baik-baik. Oke, sip. Aku lihat Gitu. teman-teman di sini ya, dengan tulisanku yang indah sekali, akan di-share di Instagram feed Femina abis acara. Jangan khawatir, semuanya kita berikan buat kamu semua. Oke, sip lah. Terima kasih ya Katisa atas resep Sama-sama. hot chocolate-nya. Sama-sama. Kita belum mudahan teman-teman ini baru mulai. Kita akan mulai sekarang tentang perjuangan ibu ini membawa coklat Indonesia di luar negeri dan juga di dalam negeri. Ya nggak sih? Kalau orang kita bawa coklat keluar negeri kan di dalam negeri juga susah memperkenalkan ya. Iya, malah agak lebih susah di dalam negeri. Lebih susah kalau dia bilang, guys malam minggu ini dia kira dia akan senang-senang. Padahal kita kasih pertanyaan yang sulit-sulit. Jadi dia Aduh. malam minggu ini. Kita boleh masuk ya ke pertanyaan Boleh, ya boleh. teman-teman. Udah ngasih pertanyaan, udah dicatat oleh Mimin. Kita walaupun malam minggu gini canggih loh ada Miminnya. Luar Ya, biasa. jadi kita tinggal duduk manis. Tisa, kalau kita ngobrolin coklat Indonesia, sebetulnya kalau di dunia itu kita sebagai penghasil biji coklat kita nomor berapa sih di dunia sekarang ini? 3 besar kah, 2 kah? Atau? Sekarang ini kita malah nomor 6, turun ke nomor 6. Tadinya kita nomor 3. Turun tuh apa climate change atau petaninya lagi kehilangan semangat atau gimana? Banyak faktor sih memang. Yang pertama memang banyak pengalihan lahan. Jadi tadinya kebun coklat, tapi karena pemerintah lebih untuk apa namanya minta supaya lahan jagung atau ladang-ladang itu lebih banyak, jadi banyak juga petani coklat yang memang mereka dapat dibayar juga dengan harga yang minim gitu. Jadi akhirnya mengganti kebunnya jadi kebun lain gitu. Gitu. Oh Jadi iya iya iya. gitu. Oh ya itu jadi sedang terjadi ya di lapangan Iya. itu karena Katis keluar masuk kebun guys. Lalu nah oke itu tuh udah sedih ya. Iya, Pertanyaan sedih. pertama udah bikin sedih. Sedih. Kita langsung pertanyaan kedua. Apa Oke. kandungan baik coklat? Kandungan baik coklat apa? Kandungan baik coklat. Yang pertama sih antioksidan. Even antioksidannya lebih tinggi dari teh. Tapi jangan milk coklat ya, dark coklat. Yes, kita ini Dark coklat. kita ngomongin dark coklat tanpa campuran gula, tanpa campuran susu bubuk atau susu cair. Oke, baik. Sebetulnya sih kalau dark coklat itu definisinya di atas 60%. Definisi secara Harus umum. Jadi nggak ada yang formal, tapi definisi yang dark coklat itu dibilang dark coklat secara umum kalau di atas 60%. Jadi nggak apa-apa sebetulnya kalau pakai susu atau gula, cuma komposisi yang diperhatikan. Jadi komposisinya yang nggak terlalu banyak. Tetap cocoa content itu 60%. Gitu. Oke, nah kalau tadi kan kita bilang makanya kan coklat itu kan baik buat kesehatan, tapi sering dijadiin bilang ih coklat itu bikin gemuk gitu. Iya. Jangan-jangan emang itu di pasaran emang mungkin lebih dihadapkan dengan jenis coklat yang memang banyak gulanya gitu ya Tis ya? Iya, iya betul. Kita dari kecil udah kebiasa memang coklat-coklat yang manis kan. Jadi kita udah punya sweet Iya. tooth gitu, udah kebiasa kalau makan coklat ya pasti manis. Nah, padahal yang bikin Iya. gemuk itu bukan coklatnya tapi gulanya gitu kan. Jadi memang Berarti salah persepsinya di situ. kalau kamu pergi ke turnamen luar negeri gitu atau ke pameran itu berarti semua coklat itu bitter, dark itu ya. Maksudnya beda banget kan? Justru memang itu yang kalian terbiasa makan ya ahli-ahli coklat ini ya. Sebetulnya nggak yang 100% dark, cuma memang kalau coklat artisan dan Bintubar coklat maker, mereka bikinnya justru di parnya 70%. Karena manisnya itu kan sebagai gula itu juga dipakai sebagai vehicle rasa kan. Jadi kalau ada manisnya tuh justru rasa notes-nya tuh keluar. Jadi memang kalau coklat-coklat single origin justru 70% sih. Jadi memang dark, tapi ya 70% nggak terlalu yang dark banget. Tetap ada 100% itu campuran kan. gulanya dikit ya buat keluar rasanya
emang keluar ya gitu. Betul. Pantes kalau makan 100% kayak ini rasanya di mana gitu. Iya, susah. Iya, gaya-gaya di 100%, guys ini rasanya di mana nih hilang nih rasanya gitu. Nah, Miss, lanjut. Kalau misalnya kan tadi kan kakak kamu pergi ke turnamen, kamu sering juga ngelihat bayar-bayar pembeli coklat dari luar negeri. Iya. Kalau yang mereka nilai, kalau mau beli coklat Indonesia lah atau coklat secara general, apa sih yang dinilai? Misalnya, wah gue pengen beli coklat dari Tabanan Bali, misalnya orang luar negeri bilang. Iya, Apa iya. sih yang dinilai itu? Kan Yang bukan dina enak dan enak gitu, apa tuh? Pertama sih tergantung produsen coklatnya tuh mau bikin coklat couverture atau compound. Jadi kan ada dua tipe coklat memang di pasaran. Jadi couverture itu yang pure coklat. Kalau compound itu namanya coklatnya yang dicampur sama vegetable oil untuk turunin harga. Baik, Karena kan memang ada ya. dua market itu kan dua market. Jadi kalau dari luar negeri memang kebanyakan sih memang requestnya yang couverture fermented yang betul-betul couverture karena di Amerika dan di Eropa udah ada regulationsnya. Jadi kalau bisa dibilang coklat kalau cocoa butter content itu berapa gitu. Nah gitu. Oh, Jadi ada peraturan jelasnya dari sana. Nah yang dilihat pertama sih biji fermentasi apa belum. Jadi biasanya karena flavor dari coklat itu bisa keluar kalau sudah di full fermentasi. Jadi kalau kayak sebetulnya fermentasi itu kalau yang belum terlalu familiar sama termsnya, fermentasi cuma boxnya setelah harvesting, setelah dipetik, disimpan di box-box kayu selama 5 hari. Untuk enzim-enzim dalam beans itu keluar untuk develop rasa. Itu namanya fermentasi. Nah, tanpa proses fermentasi itu coklatnya nggak akan flavorful gitu. Jadi yang pertama yang dicari memang coklat yang full fermentasi dari coklat oke. Tabanan itu Jadi misalnya. tahap fermentasi itu kan berarti penting untuk mengembangkan karakter. Nah, berarti kan Mm-mm. kamu punya nih, berarti kan kamu mengelola perkebunan di Indonesia. Berarti memang nah bagi teman-teman mungkin yang baru mendengar cerita tentang coklat kuvertur ya, coklat premium Hmm. di Indonesia dan atau di luar negeri dan bagaimana mengolahnya. Mm-mm. Jadi memang tahap fermentasi itu akhirnya kamu perkenalkan ke petani-petani lokal ya, karena itu justru tahap terpenting tapi memang termahal sih ya dan makan waktu ya. Mereka mau Iya. tuh melakukan itu. Sebetulnya mereka sudah melakukan fermentasi sebelum Pipiltin beli. Jadi mereka kan sebetulnya memang udah biji coklatnya juga untuk ekspor kan. Even ada beberapa Oh, petani waktu itu kita juga kesulitan beli karena mereka udah kuota ekspornya udah penuh. Jadi kita even yang domestik nggak bisa beli gitu. rebutan di lapangan. Kamu Rebutan di biasa lapangan. rebutan coklat dong. Rebutan. Aku biasa rebutan coklat. Dulu aku rebutannya bola basket, sekarang coklat. Jadi kita betul-betul meyakinkan mereka kalau mereka pertama pipetin buka juga bingung kok minta coklatnya fermentasi karena kebiasaannya kalau di domestik yang diminta coklatnya yang unfermentasi. Balik lagi karena mau buat coklatnya compound kan. Kalau mau buat coklat Ah, compound nggak terlalu ah, relevan pakai coklat yang fermentasi. Toh nanti cocoa butternya juga akan di replace dan kalau compound tuh memang kebanyakan produknya lebih fokus ke milk coklat. Jadi memang susu dan gulanya ya, yang diangkat gitu. iya. Jadi nggak terlalu perlu coklat yang Mencukupi, fermentasi. mencukupi Betul. rasa coklatnya itu sendiri. Mm-mm. Jadi Oh kan iya. itu kaget tuh, wah, kok orang Indonesia Mm-mm. minta coklat dari gue, tapi coklatnya yang spek luar negeri nih. Jadi mereka ada heran-heran Mm. dong pertama kali ya. Iya, heran-heran mereka. Mereka heran-heran. Tapi ya contohnya kayak partner farmer kita yang di Tabanan, 2 tahun setelah kita buka kan kita balik lagi ke sana bawain coklatnya Pak, ini Pak coklat Bapak. Jadi kalau di packaging kita kan daerahnya memang kita besarin karena balik lagi kan mau kenalin coklat Indonesia kan. Jadi nah waktu mereka lihat Tabanan ada di packagingnya dan mereka makan coklatnya pertama kali itu sangat mengharukan sih. Apalagi mereka belum pernah makan coklat ternyata seumur hidupnya gitu. Jadi udah jadi petani 40 tahun tapi belum pernah makan coklat apapun seumur hidupnya kan. Jadi iya Iya, itu kayak mengharukan gitu. ya. Itu Mengharukan. pernah kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu ya. Itu masih kamu bikin kamu tetap kayak terharu ya. Masih sih, masih itu kayak sebetulnya di Afrika juga kayak gitu. Maksudnya kan di petani coklat memang banyak mengalami seperti itu karena mereka biasanya jual ke middleman, terus mereka putus, jadi mereka jual ke perantara, terus mereka nggak tahu bijinya jadi apa tuh, mereka nggak tahu gitu, nggak ada penghubungnya. Nah Iyalah, kita sekarang lagi mau menghubungkan nih dari hulu ke hilir, jadi ya. mereka tahu coklatnya dia. Itu ternyata sangat berpengaruh sama kualitas coklatnya karena once mereka tahu kalau coklatnya itu dipipiltin dan kita jual ke masyarakat luas dengan nama Tabanan, mereka jadi punya Ah, beban moral untuk menjaga kualitas gitu. mulai.
Jadi itu Ya ini sangat coklat dari kebun berpengaruh. gue nih, maksudnya bikin Iya. bikin makan Mm-mm. tubuh kita gitu kan, kalau coklat Mm-mm. yang nggak Mm-mm. enak. Mm-mm. Gitu. Iya. Oke. Lalu mereka itu berarti sekarang kamu mengelola berapa daerah, berapa kebun di Se- Indonesia? Sebetulnya sih Pipiltin aku Cocoa. Pipit itu nggak mengelola, cuma kita memang Kamu ngambil, berpartner, ngambil iya, ya? Oh, berpartner sama partner. berpartner sama petani-petani, koperasi petani di daerah-daerah itu. Sekarang dari Operasi. Aceh, Bali, Flores, Jawa Timur, dan yang terakhir baru-baru ini Papua Barat, West Papua. Dari 5 daerah sekarang. Oke. Dan kedepannya sih Untuk kita kamu, nggak nutup dari 5 daerah itu. Kedepannya mau dari Sulawesi, dari manapun. Yang penting buat kita, karena sebetulnya kalau kalau misalnya orang bandingin harga coklat pipiltin sama harga coklat lokal yang lain misalnya, dan mereka pasti ngebandinginnya kok coklat lokal tapi sama-sama harga coklat import gitu ya, kan. Jadi iya, itu juga agak tricky sih kita jelasin karena kan kita nggak bisa bilang oh itu coklat importnya bijinya berantakan atau bijinya nggak berkualitas, kan itu nggak etis ya. Tapi iya, kita harus iya. bisa menjelaskan dengan cara yang gimana caranya supaya coklat Indonesia tuh memang baik kalau processingnya baik gitu, dan kalau source-nya tuh memang jelas gitu. Jadi kita biasanya kita nggak ngomong apa-apa kalau kayak gitu, ya udah cobain aja, silahkan dicobain ini coklat dari Bali Ah, betul-betul sourcing hmm. langsung. Nah dari situ baru kalau mereka udah coba baru akhirnya mereka bisa ngerti gitu, oh baru validate, oh harganya boleh deh sama sama yang import gitu misalnya. Nggak bisa kayak jualan parfum guys, dipepet-pepet gitu. Harus beli ya. Ini tuh ada cara Iya seni memang. memperkenalkan produk artisan, rasakanlah sendiri gitu. Jadi bisa berketahuan value-nya. Nah, Iya. kalau tadi kan ngomongin dari segala macam perkebunan, Pipiltin ngambil biji coklatnya nih. Ya. Secara karakteristik tuh kalau coklat Indonesia ada nggak sih kayak rasa umumnya? Atau Hmm. nggak bisa sih? Setiap daerah tuh beda. Gimana tuh? Hmm. Kalau emang betul nggak bisa, setiap daerah beda. Jadi kita juga kemarin kan kerjasama, karena PPTN kan udah ekspor ke Jepang juga yang 4 tahun yang lalu kan. Nah waktu kita bikin workshop di sana, kita didatengin sama Osaka University, Universitas Ya, Osaka. Mereka mau bikin penelitian tentang coklat Indonesia. Kebetulan salah satu profesornya juga orang Indonesia, hebat banget, namanya Dr. Sasti. Jadi dia ya. bilang, mau nggak dibikin penelitian tentang beans ini, apa sebetulnya karakter rasanya. Terus setelah udah selesai nih penelitiannya dan keluar betul-betul memang coklat Indonesia tuh luar biasa banget karena rasanya tuh diverse sekali gitu. Jadi kalau di Afrika misalnya notes-nya tuh banananya kuat sekali di daerah satu daerah besar, di mana-mana banana, terus betul-betul rasanya kuat hanya beberapa flavor. Tapi kalau di Indonesia karena kita kepisah sama kita pulau, dan Ya. umur pulau itu Oh, juga menentukan ternyata ke flavor. Jadi umurnya ada yang tua, ada yang muda, pulau di Indonesia kan. Jadi semua faktor itu ya. mempengaruhi rasanya. Jadi rasanya betul-betul, makanya Aceh bisa sangat cocoa intensity-nya tinggi, spices, tiba-tiba West Papua rasanya fruity gitu. Bali rasanya creamy, betul-betul varian rasanya tuh banyak sekali sih coklat Indonesia. Oke. Berarti kamu kalau udah blind tasting, kamu nggak ngeliat kemasan, kamu udah tahu dong. Ini coklat aku dari sini udah hafal lah ya itu semua ya. Tapi latihan tadinya no clue. Betul-betul pertama Nanti kali suka makan gitu coklat. teman-teman dia kadang Mm-mm, kan sama mm-mm. kayak kopi ya gitu. Iya, iya, cupping ya. Um, ya butuh. Berarti caranya nih misalnya kita orang awam, kita Mm-mm. pengen keren-kerenan nih. Gue tahu nih coklat dari daerah Papua gitu Heeh, misalnya. heeh. Berapa sering kita harus makan coklat nih? Setiap hari atau gimana? Nggak perlu setiap hari sih, cuma memang di pilot kita tuh memang harus dilatih sih. Jadi dulu memang waktu belajar coklat, waktu di Swiss itu ada satu orang cewek. Mengosongkan pikiran itu gimana tuh Iya itu caranya? memang paling bagus tasting itu pagi karena palate kita belum keganggu sama rasa-rasa yang kuat kan. Jadi pagi itu baru bangun sebaiknya jangan makan sesuatu yang terlalu intens, berat, apa namanya, yang tajam gitu rasanya, pedas, terus Nah, betul-betul itu kan akan jadi pagi-pagi paling bagus untuk tasting ya, dan nggak bisa sekali langsung bisa. Jadi betul-betul harus ya, coba lagi gitu. nah, Mm-mm. pagi itu teman-teman ya. Jangan setelah makan bubur ayam. Sebelum makan bubur ayam, kita coba dulu coklat Indonesia yang karakternya itu kuat. Niscaya akan bisa Niscaya. terpisah. Oke. Nah, kalau di luar negeri tuh ada turnamennya nggak sih? Coklat-coklat itu tuh pernah menang gitu nggak? Kepo, Eh, netizen kepo.
Ada turnamennya. Aduh, dari dulu tuh kita sempat nggak belum pernah ikut. Kita penasaran banget teman-teman kita yang di luar, justru yang di Eropa, justru mereka yang pengen daftarin karena mereka suka banget sama flavornya. Tapi memang People Teen-nya sendiri memang belum sempat ikut kompetisi itu. Tapi kita memang kan dari yang menang kompetisi itu kita sempat tasting dulu, dan rasa coklat kita sama sekali nggak kalah sih. Rasa coklat Indonesia Oh maksudnya, ya? sama sekali nggak kalah sama Cuma coklat luar gitu. teman-teman ibu ini sibuk guys, keluar masuk kebun dia masih mendaftarin kompetisi. Kalau ada yang mau nolongin deh, tolong diisi form registrasi. Itu ada Irfan tuh, Apa? Pak Irfan. Irfan. Uh-uh. Oh, hai Kita Pak Irfan. Irfan juga, dia juga hobinya keliling-keliling kebun tuh dia. Kemarin baru balik dari Ransiki, dari Papua Barat, belum lama. Oh gitu. Mm-mm. Is, sayang kan belum bisa teknologi kalau dari Instagram 3 screen. Wah, Irfan. Nah, Irfan ini bisa yang juga mengelola, membangun brand People Teen Cocoa teman-teman gitu. Mm-mm. Nah, kalau Irfan banyak bermain di kopi, jadi mereka kurang lebih sama lah ya, kopi, coklat, komoditi, jadi banyak bertukar pikiran ya dalam keluarga. Tis, nih mau nanya nih, sebelum kita mau pergi ke sesi selanjutnya, Mm-mm. ya, mana aku menyuruh kamu joget, yes. Apa-apa? Aku sesi selanjutnya akan nyuruh kamu joget pakai Oh coklat. no. Nih, kenapa beli produk lokal? Kita kalau beli produk lokal dari produsen yang terpercaya ya. Misalnya kita brand, misalnya kayak aku gitu. Aku beli People Teen atau aku beli brand coklat yang lain dari Indonesia, aku juga kenal pemiliknya gitu kan. Itu tuh kan berarti kan memang brand-brand mereka itu mendukung ke petani. Artinya mendukung ke petani dengan kita beli brand lokal tuh apa ya? Karena kan misalnya logikanya, kalau kita pergi ke restoran, mereka juga pakai coklat di dapurnya mereka. Coklatnya misalnya coklatnya brand luar negeri nih. Kan di dalam brand luar negeri kan suka ada kandungan coklat Indonesia juga gitu. Tapi kenapa misalnya memberi kesempatan kepada brand lokal, artinya kita berpihak ke petani. Kenapa sih? Adakah berarti mereka dapat keuntungan yang lebih? Apa karena kamu nggak pakai tengkulak nih guys, gue langsung beli dari petani gitu. Itu gimana sih caranya gitu loh? Kayak itu gimana? Jadi memang sekarang sih sebetulnya every brand itu kan harus punya story ya, harus punya story kayak. Dan kenapa sih kita harus konsumsi brand tersebut gitu ya? Kalau dari People Teen memang aku sama Irfan dari pertama bentuk People Teen memang udah pengen bangun suatu brand yang punya keunikan dan punya juga sisi sosialnya gitu. Jadi dalam hal ini kalau PPT sendiri memang kita direct sourcing. Direct sourcing itu artinya kita beli langsung dari petani. Jadi gini, biasanya produsen-produsen coklat yang besar, makin mereka besar, makin terlalu mahal untuk mereka langsung beli dari petani. Makanya mereka biasanya beli dari middleman. Nah, People Teen waktu buka kita memang memutuskan memang untuk membeli langsung dari petani. Karena apa? Karena pertama pastinya supaya harganya layak. Kita make sure petaninya dapat harga yang bagus gitu kan. Kedua, juga kualitas. Karena kita bisa langsung monitor. Jadi misalnya, dan petani-petani Indonesia itu yang selama ini kita kerjasama sangat profesional. Jangan anggap kayak petani yang nggak tahu apa-apa dan nggak mau dikomplain gitu ya. Betul-betul kalau misalnya batch-nya kurang bagus, kita tinggal bilang, Pak, ini fermentasinya kayaknya kurang karena seperti ini. Dan ini bean count-nya nggak mencapai angka 95 misalnya. Dan justru lebih gitu. Jadi mereka, oh ya baik kita balikin batch-nya terus diganti gitu. Jadi betul-betul sangat profesional gitu. Jadi dalam hal ini memang dibilang kalau beli brand lokal yang membantu bisa langsung membantu petani karena kita juga bayar harga beans itu ke petani 40% sampai 50% di atas harga pasar. Gitu. Karena jadi karena kita balik lagi minta biji yang berkualitas kan, fermentasi, kita minta bean count, kalau di coklat apa di kopi juga ada bean count. Jadi untuk make sure biji-biji yang kita dapat tuh biji yang matang pohon gitu. Dan yang betul-betul kondisinya baik gitu. Jadi karena kita minta kualifikasi yang tinggi juga, jadi memang makanya kita bayar harga 40% sampai 50% di atas harga pasar. Nah, makanya karena itu makanya memang kita bilang ya dengan membeli produk lokal yang membantu petani seperti ini, metodenya yang hulu ke hilir, ya memang secara langsung dan tidak langsung membantu petani, karena ya makin banyak dibeli, makin banyak produk yang bisa kita jual kan. Contohnya aja sekarang, soalnya ini jadi agak cerita sedih lagi sih, karena kan karena COVID-19 kan memang pasti ada penurunan, di coklat tuh ada penurunan sales ya. Jadi ada penurunan sales, jadi aku betul-betul hubungan sama petaninya
bilang Pipiltin belinya berapa banyak bulan ini dan kenapa ada penurunan gitu. Jadi kita jelasin iya Pak, maaf ya kondisi pasarnya lagi sedang seperti ini. Tapi kita betul-betul terbuka sekali sama mereka gitu, sama petani-petani ini dan mereka ya kita kasih pengertian gitu. Makanya memang kita apa ya semangat jualnya tuh selain memang profit, tapi memang beban kita juga bukan beban ya. Maksudnya banyak sekali yang perlu kita gandeng gitu karena petani-petani ini juga memang perlu penghasilan, perlu ekonominya perlu perbaikan gitu. Jadi iya sih. Jadi agak kalau Jadi kita berusaha transparan lah sama mereka gimana pun keadaannya sekarang. iya, iya. Dan ternyata komunikasimu juga mungkin selama ini karena mereka biasanya ketemu tengkulak ya, komunikasi itu kan mereka nggak pernah temui ya. Ternyata jadi mereka bisa diajak memahami gitu ya dengan kondisi itu. Dan mereka maksudnya secara apa? Komunikasi mereka berusaha nyambung. Iya, sangat nyambung sih. Makanya belum lama sebelum COVID-19, sebelum pandemi ini kan ada Ratu dan Raja Belanda datang ke Pipiltin tuh. Tria juga ada ya waktu itu ya kebetulan ya. Jadi waktu itu kan ada petani yang dari Bali tuh beli gede sama ibu datang. Nah itu juga betul-betul hubungan kita sama mereka sih memang betul-betul kayak ya kalau nggak bisa dibilang keluarga karena jauh ya, tapi betul-betul dekat. Dan kalau saya ke Bali juga pasti saya sempatkan waktu untuk bertemu gitu. Jadi betul-betul hubungannya memang kita jaga banget sih. Karena balik lagi komunitas tuh penting sekali. Kita nggak bisa hidup tanpa komunitas gitu, tanpa komunitas yang solid maksudnya. Jadi hubungan petani sama petani kita betul-betul anggap mereka juga ya mereka pengusaha dan mereka lagi berusaha. Nggak ada yang posisinya di atas lebih dari yang lain gitu. Sama juga dengan customer kan. Jadi kadang-kadang ya kita petani customer ya sama satu derajat gitu. Maksudnya semuanya tuh memang sangat perlu saling membantu gitu. Gitu sih. Ya icebreaker-nya mulai nangis ya. Icebreaker-nya tadi hot coklat yang tadi bisa jadi ice ya Tria. Nih aku cuma campur es batu jadi ice coklat. Curang ya aku minum. Emosi kita guys di malam minggu ketek-ketek gitu. Yes, pokoknya teman-teman jadi gue yang beriklan ya. Tersedia. Tokopedia juga sekarang nggak mau jalan-jalan, nggak online kali gampang. Oke, masuk ke sesi Tisa Aunila. Ibu Tisa Aunila kan dulunya pengacara ya guys, pasti teman-teman banyak nggak tahu dia adalah pengacara, bekerja di sebuah gedung yang tinggi, sebuah law firm yang terkemuka ya. Lalu hadir di tahun 2013 ya. 2013 ya. 2013 ya. Nah itu meninggalkan karir pengacara ya kan, bayangkan ibu ini dengan hak tinggi pokoknya baju kerja gitu tiba-tiba sekarang keluar masuk kebun. Apa keraguannya di saat itu kan, kamu menjadi pebisnis nih, wow gue udah jadi karyawan nih, gue udah enak gitu, tiba-tiba aku pengen jadi pebisnis lah. Udah itu jualan coklat lagi, coklat lokal kan di saat itu kan sangat jarang pemainnya ya, kalaupun ada di saat itu ya belum lah, maksudnya belum terlalu marketnya belum terlalu kayak kita banyak sekarang ya. Gitu. Apa sih keraguan terbesar melepaskan karir sebagai pengacara itu yang glam gitu? Glam. Memang dulu alasan buka Pipiltin memang cukup kuat ya, itu makanya jadi akhirnya berani meninggalkan profesi yang lama, karena dulu tuh buka Pipiltin juga karena kegemasan gitu ya. Aku sama Irfan tuh gemes gitu, kenapa sih coklatnya ada di belakang kebun kita tapi yang bikin tuh orang Swiss. Nggak apa-apa sih mereka bikin, itu haknya mereka ya, orang Swiss, orang Amerika, tapi di Indonesia sendiri tuh nggak ada gitu coklat Indonesia yang premium gitu. Kenapa nggak dikenalin kenapa nggak orang Indonesia bisa buat? Terus ternyata pas kita cari tahu memang caranya susah sih. Maksudnya it's very complicated, delicate. Iya. Misalnya tapi datangnya terlambat waktu ya. Udah terlanjur mulai. Tapi jadi tertantang ya saat itu ya. Saat itu tertantang karena balik lagi waktu itu kan pertama memang mulai Pipiltin karena salah satunya karena ketemu coklat dari Swiss kan, Velklin namanya, coklatnya enak sekali, luar biasa, sangat flavorful, sangat melting sensation-nya, balik lagi ya, sensasi tekstur tuh penting, dia tuh melting sensation di mulutnya tuh oke banget, rasa flavornya asik banget, iya kan, ternyata ngambilnya dari Jember gitu.
Dan ya ampun, kita tuh ternyata punya coklat dari Jember gitu kan. Jadi dari situ baru tahu kalau pada waktu itu Indonesia masih nomor 3 di dunia untuk produsen biji coklat. Sekarang kan nomor 6. Nah dari situ ya udah ternyata memang banyak gemesnya. Jadi karena banyak gemesnya itu akhirnya ya berani tinggalin profesi pengacara. Karena Jadi kalau memang kita panggilan hati dari dulu sih memang udah di sini sih. ya, oke. Jadi jangan pada bangga kalau makan coklat luar negeri yang kemasannya keren. Ye, itu dari kita juga. Gue tadi aku bikin acara, jadi terbangin ke sana, ke sini lagi tuh yang itu coklat pakai baju. Gitu. Nah, itu 2013 ya, kamu mulai itu kan, oh baru mulai gitu, bisa ikutin Cocoa. Goalnya apa di saat itu? Cita-citanya? Goalnya sih balik lagi gimana caranya orang Indonesia makan coklat Indonesia gitu. Gimana tuh caranya? Karena kan mindsetnya kan dia sekarang masih orang lain. Dia goalnya buat orang lain. Dia humble. Dia humble. Kalau kita kan aku kaya gitu. Untuk orang lain ya, kita bisa merasakan sejatinya coklat Indonesia ya. Iya, karena kan kita tahu gitu, ini rasanya enak banget, kualitasnya bagus sekali, dan di luar tuh banyak banget produsen coklat yang pakai coklat Indonesia gitu, tapi di Indonesia sendiri nggak ada gitu yang berani bikin. Yang waktu itu buat coklat single origin gitu. Jadi ya itu sih kegemasan itu memang banyak sekali. Jadi akhirnya tapi kita nggak nekat ya, maksudnya nggak mulai bisnis ini dengan nekat juga. Kita lihat perhitungan karena waktu itu memang ada demand coklat premium di Indonesia, terutama di Jakarta. Jadi hotel-hotel bintang 5 itu kan pakai satu brand dari Prancis ini coklat premium kan, dan demand-nya cukup banyak, cukup tinggi gitu. Rasanya fruity juga, sangat flavorful gitu. Jadi kita lihat memang demand-nya tuh ada gitu. Jadi akhirnya kita berani untuk buka Pipiltin. Gitu. Tapi ternyata dulu kau pengacara ya, keberanian jadi pengacara tuh ke bawah nggak sih ke sini? Gue pede aja mau masuk ke hotel, gue mau memperkenalkan itu Indonesia nggak tahu gitu. Ke bawah nggak sih pedenya tuh menjadi pengacara dulu sekarang? Itu tahun-tahun pertama Pipiltin malah kaget-kaget sih. Soalnya waktu jadi pengacara kan kita ya berhadapan sama orang yang misalnya lagi negosiasi. Aku dulu pengacaranya sih memang corporate ya. Jadi bukan yang di pengadilan tapi corporate lawyer gitu. Jadi kan bernegosiasi sama orang, negosiasi terms and condition gitu-gitu kan. Jadi kan bernegosiasi sama orang yang betul-betul education sama social background-nya hampir sama gitu. Nah kalau di Pipiltin kan kita menghadapi segala macam tipe orang dari yang di atas sampai di bawah gitu. Dan waktu itu pertama kali Pipiltin buka tuh kita buka booth di bioskop 21 ya. Jadi betul-betul kayak anak sales gitu, itu juga kaget sih kan, banyak banget penolakan, nih siapa gitu kan, coklat dari mana gitu. Jadi itu yang ngajarin jadi muka tembok sih, kayak kalau jualan memang nggak boleh gengsi, asal caranya halal, bisa ada tujuannya udah dirancang gitu ya. Jadi nggak usah gengsi, jualan aja. Iya kan, jadi itu sih. KM yang pernah nonton, udah deh jangan malu ngejualin barangan sendiri, karena kita dengan brand kita itu harus tersalurkan loh ke orang lain, apa yang kita percaya. Tapi benar, jadi kepercayaan kita tuh emang nular banget sih, contagious. Jadi kalau kita percaya memang produk kita bagus tuh, biasanya orang bisa langsung percaya. Itu balik lagi di store-store Pipiltin, kalau anak-anak salesnya percaya, misalnya dia suka sama Ransiki nih, West Papua, dia jualan banget Ransiki tuh, pasti Ransiki yang laku gitu. Jadi betul-betul kepercayaan diri kita tuh sangat mempengaruhi sales juga sih. Jadi percaya itu penting. Tis, tapi kan sebetulnya kan adik tuh Irfan udah duluan terjun ke kopi ya. Dia udah mengubah kopi. Jadi misalnya gue mau ngasih nilai tambah nih, dia ngejual kopi di sebuah cafe yang keren namanya Anomaly Coffee. Nah, kan udah bisa dapat belajar duluan dong ilmunya dari si Irfan. Tapi ternyata coklat kan kita nggak biasa makan coklat, say. Orang kalau kopi nongkrong udah biasa ya kan, di kopi tiam, kedai kopi ya udah biasa, itu udah budaya. Kita kan bukan orang Belanda, orang Eropa nggak makan coklat. Jadi tantangan ternyata beda ya. Ternyata beda banget. Makanya Irfan pun kaget sih. Karena waktu dia terjun ke coklat, mungkin dia pikir... tapi pastinya ada lah ilmu-ilmu yang sama yang bisa dipakai di Pipiltin gitu ya, dari Anomaly gitu untuk Irfan. Tapi banyak sekali ternyata dari segi cara orang ngelihat brand dan cara jualannya, cara untuk menjelaskan brand kita tuh sangat berbeda. Karena balik lagi kalau kopi itu kan daily consumption ya. Kopi daily consumption. Jadi toko kopi tuh nggak harus nggak harus bikin orang nengok gitu, yang harus heboh dan warna-warni atau gimana gitu. Jadi humble aja, tapi kopinya enak, ya udah kita pasti datang.
Tapi kalau coklat itu Ya, bukan daily consumption kan? Karena bukan daily ya. consumption, dia harus treatment itu kayak fashion brand. Jadi harus bikin orang nengok gitu. Oh, Jadi makanya packaging Pipiltin kalau bisa dilihat tuh makanya jadi sangat desainnya tuh sangat kita perhatikan. Karena ya emang penting gitu. Jadi beda banget cara melihat sudut pandang tuh beda banget sih dari kopi dan coklat. iya. Nah, Gitu. tadi kan kamu bilang tuh kemasan kamu yang keren banget, tulisannya justru gede, Made in Indonesia. Zaman dulu Hmm. kita kayak Made in Indonesia, gue sembunyiin kali. Hmm, hmm, Sekarang hmm. itu justru kalau kita lihat ya benchmarknya Pipitin Cocoa yang udah diekspor ke Jepang, tulisan Made in Indonesia lebih gede guys daripada Iya, tulisan brandnya. iya, iya, iya. Iya. Itu alasannya apa? Kalau kita kan seorang brand, ya gue gedein lah brand gue gitu. Tapi Hmm, hmm, ternyata hmm. value-nya kamu yaitu Made in Indonesia Hmm. itu justru digedein ya value. Itu alasannya apa? Alasannya memang kalau di packaging itu kan selalu tuh Bali atau Aceh itu yang lebih besar jauh daripada brand Pipiltinnya kan. Memang balik lagi kita mau kegemasan itu balik lagi sih. Kita mau memperkenalkan coklat kita nih di Indonesia dan di luar negeri dan di luar negeri lucunya memang bukan lucunya. Faktanya tuh orang lebih menghargai kalau ternyata produsen coklat cocoa beans mereka membuat sendiri coklatnya. Oh jadi Indonesia ini bukan hanya penghasil raw beans tapi mereka juga berproduksi coklat yang sudah jadi ready to eat products dan Ya, orang-orang Jepang tuh ya, sangat menghargai sekali cerita-cerita seperti itu. ya. Jadi makanya kalau di Jepang bisa dibilang waktu kalau ada event ada workshop tuh jualan coklatnya jauh lebih gampang ya awareness-nya karena udah ada gitu awareness jadi mereka tulis tulisan surat customer Jepangnya tulis tulisan surat sama petani di Bali terus nanti sampai sekarang jalan terus itu udah tahun ketiga jadi tulis surat terus kita Oh gitu ya. anterin ke Bali ditranslate terus balik lagi jadi betul-betul keterkaitan antara petani dan pipiltin dan konsumer Jepang tuh mereka sangat hargai gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Nah, kamu kan tadi brand kamu jadi TV Piltin itu ada gerai di Jepang, guys, di Tokyo ya? Di Tokyo kita bukan gerai tapi ada di beberapa store jadi ada distributor kita di Tokyo di Oke. Kyoto di Fukuoka di Oh, Osaka juga oke. Pantes ya muka lo lama-lama kayak orang Jepang ya. gitu ya. Lalu ternyata itu kan Jepang itu negara paling rese kalau screening kan. Oh Barang susah iya banget iya. lu nggak boleh Mm, di negara gue kalau barang lo nggak oke. iya. Gitu. Mm-mm. Apa yang teman-teman UKM di sini bisa belajar? Tipsnya apa? Kalau lo mau Mm. naik kelas, barang lo pengen diekspor misalnya. Mm-mm. Pertama kualitas karena kualitas itu nyambungnya sama trust jadi yang perlu kita Yes. dapetin tuh trust kan. Makanya Trust. sama Jepang itu trust itu penting sekali kan. Sama Jepang juga prosesnya makanya panjang, nggak pendek gitu. Jadi dari perkenalan sampai perkenalan Cara pacaran. brand, pacaran, terus dibawa produk ke Trust, sana untuk trust dimasuk. jadi memang cara pacaran ya betul. Betul, tak kenal maka tak sayang kan. Gitu ceritanya. Jadi akhirnya sampai 1,5 tahun lah prosesnya kira-kira 1,5 tahun prosesnya sampai dimasukin di Jepang juga masuk ke labnya mereka diperiksa produknya udah lolos seleksi baru bisa ekspor ke Jepang gitu. Oke, Sangat ketat. kualitas. Nah, Mm-mm. nah, sekarang kan Pipilti itu sekarang produknya udah berkembang banget nih, nggak cuma coklat bar. Sekarang tuh ini lagi pandemi nih, dia Mm-mm. merilis premix brownie. Brownies, Mm-mm. aduh enak banget premix browniesnya. Ada nggak? Liatin dong, jadi biar teman-teman UKM bisa ngeliat Ada. nih. Dari coklat lu bisa jual kayak gini gitu loh. Lu bisa banget Iya, ini. diversifikasi. Ini ya. Oh, so cute. Ini Oh, jadi coba ibu, ibu. Nah, itu ini bisa jadi brownies, jadi apa? Ini jadi brownies dan jadi cookies. Jadi memang kemarin kita pikir karena kan working from home kan, kita mikir gimana caranya. Kalau kita tuh nggak bisa maksain, oke kita jual coklat bar, jadi orang harus makan coklat bar. Kita jual coklat drink, pokoknya kita nggak mau tahu orang harus beli. Nah, yang beli kan bukan kita sendiri kan. Jadi kita harus reaktif sama apa yang market butuhin sih. Makanya keluar produk ini. Kita kemarin lihat kalau memang lagi banyak di rumah, terus lagi cari kegiatan. Tapi Mager. mager. Tapi karena COVID-19 ini udah bikin kusut kepala kita gitu ya. Jadi nggak mau resep-resep yang terlalu complicated gitu. Oh, Kayaknya orang tuh pengen apa namanya ada gratification yang cepet gitu. Oke, bikin terus rasanya enak, bikinnya sebentar tapi freshly baked gitu. Jadi makanya akhirnya keluar produk ini gitu. Nah, di dalam tahu sini tuh juga Tokopedia ada. Seratus ada ya. ribu Tokopedia. Iya. Yang di bawah, atas sale. Nih, sale.
Iya, jadi ini juga di dalamnya udah ada coklat Aceh. Jadi bubuk coklatnya itu ternyata udah ada bubuk coklat Acehnya. Jadi memang kita ya shave coklat tadi. Jadi makanya kalau di bake tuh wanginya keluar banget karena balik lagi bintang utamanya ya rasa si coklat-coklat itu. Produk apapun yang kita keluarkan, bintang utamanya pasti balik lagi dari daerah-daerah itu. Gitu. Betul. Teman-teman kalau mau, aku udah bikin browniesnya. Kalau mau bikin brownies gitu beli jadi itu bisa kayak 180.000. Seenak itu. Ini kayak cuma bisa 1.000, udah bisa jadi brownies gourmet. Oke, kita masuk ke Q&A boleh ya Kak Tisa? Boleh, boleh, boleh. Banget teman-teman, terima kasih udah kirim pertanyaan, keren-keren pertanyaannya. Palingan tapi aku akan pilih 3 ya karena ibu produser udah harus segera berakhir. Oke, Mbak Tisa, ada yang penggemar coklat Hadi Sumarto, penggemar coklat tapi diabetes ringan. Pilihnya yang persentase berapa baiknya kalau beli coklat? Oh gitu, oke. Diabetesnya tergantung diabetes apa dulu, kan diabetes ada beberapa tipe ya. Jadi kalau coklat kita yang Flores, itu kita memang pakai coconut sugar. Coconut sugar itu low in glycemic, jadi itu aman untuk diabetes tipe 2. Baik. Gitu. Jadi tergantung si diabetesnya tipe apa, dan itu mungkin harus konsultasi ke dokter ya untuk lebih jelasnya. Cuma memang untuk kebetulan yang Flores ini yang tadi kita bikin nih, Coco Drink ini yang ada coconut powder, coconut sugar. Jadi dia low in glycemic. Jadi itu aman untuk dikonsumsi. Ada yang nanya lagi, Karen. Mbak Tisa, kandungan cocoa butter yang dalam bubuk coklat tadi berapa persen? Karena dia kayak ngeliatnya stick banget ya gitu. Kalau yang tadi itu 65%. Di sini kita ada persentasenya sih di packagingnya. Jadi kalau misalnya pertama kali coba Pipiltin Coco Drink, kita anjurkan coba yang house blend, yang orange. Itu house blend itu 49% cocoa kontennya, jadi nggak terlalu dark. Oke. Baiklah, kita akan segera menutup acara talk show ini. Kak Tisa, terima kasih banget. Ini karena waktunya sudah habis. Teman-teman, pertanyaan kita akan tag pertanyaannya, akan tulis ulang di IGTV supaya nanti Cocoa bisa menjawab belakangan. Terima kasih banget Tisa atas talk show-nya, sangat menarik tentang cerita perjuangan kamu dan Irfan juga dalam membangun brand Pipiltin Cocoa dan memperkenalkan coklat di luar negeri dan juga di dalam negeri. Sama-sama. Ada pesan terakhir buat teman-teman di yang penggemar coklat? Aku sekarang justru memang karena COVID jadi makan coklatnya jadi lebih teratur, lebih konsisten. Jadi kalau malam itu memang nyari supaya rilis gitu, itu sangat membantu ternyata coklat kan. Jadi karena ternyata selain zat-zat memang ada health facts-nya, tapi memang balik lagi sensasi meltingnya itu menenangkan. Jadi kalau minum hot chocolate kayak tadi tuh sensasinya tuh kayak calm down, itu tuh sangat membantu untuk mental health juga sih sebetulnya. Itu sih yang menarik dari yang aku tarik kemarin. Iya. Terima kasih banyak Pipiltin Cocoa atas waktu yang sudah diberikan kepada Instagram Live Femina Food 91 Foodpreneur Talk. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tisa terus sukses dengan Pipiltin Cocoa-nya dan juga salam buat Irfan Helmi. Thank you, sukses juga. Thank you. Bye. Oke, terima kasih sahabat Femina yang sudah menyaksikan Instagram Live Femina kali ini. Kita akan tayangkan di Instagram TV untuk melihat kembali obrolan yang menarik tentang coklat Indonesia. Jangan lupa terus makan coklat Indonesia, karena dengan cara itu kita akan membantu petani lokal. Saya Trianura Gustina, jurnalis Boga Femina, undur diri. Jangan lupa tonton ulang tayangan ini. Kita akan menulis beberapa pertanyaan ulang ya, karena tadi banyak banget yang belum dijawab, akan dijawab langsung oleh Kak Tisa. Sampai jumpa di Instagram Live Femina selanjutnya. Bye! Thank you teman-teman yang udah nanya.